Pengen ngobrol santai tapi yang bikin masa depan makin pasti. Yang jelas di Ngopi Karir. 107,3 Caravan Radio FM, your daily dose of Solo. Selamat malam Caravaners. Semoga kabarnya baik hari ini. Kerjaan lancar ya. Mas Eri gimana, lancar? Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Mas Eri Ansyari, HR Trainer and Expert Team of KMNR bersama Iksan. Selalu setia bersama Caravaners setiap hari Rabu jam 7-8 malam. Mas Eri pribadi yang bekerjanya WFO atau WFH? Pernah dua-duanya. WFH, WFO, dan WFA. Oke, A, Atau O, dan H ya. WHA atau WFA. Wow. Jadi kalau WFH itu adalah work from home, WFO work from office, WFA adalah work from anywhere. Siap. Pernah tiga-tiganya. Pernah tiga-tiganya. Work from hotel juga pernah ya, Mas? Oh ya pastilah. Oh iya, WFH juga. WFH juga, tapi work from hotel. Oke, waktu pandemi kita diajarkan, akhirnya dikenalkan lah ya Mas, bahwa bekerja itu lebih dinamis. Kita bisa bekerja dimanapun, kita nggak harus terpaku di satu tempat, secara jarak jauh juga bisa. Tapi kalau ngelihat tren sekarang, kayaknya udah balik lagi ke WFO ya Mas? Atau sebenarnya masih kombinasi? Sebenarnya masih kombinasi, karena sebenarnya WFH yang kita bahas dulu ya, itu sudah ada sebelum COVID. Sebelum pandemi itu sebenarnya itu sudah ada. WFA atau work from anywhere pun sudah ada sebelumnya. Hanya tidak terlalu terekspos karena lebih banyak karyawan atau perusahaan itu menerapkan work from office. Tapi tidak sedikit juga perusahaan di masa lalu sebelum pandemi itu yang sudah menerapkan WFH untuk sebagian pekerjaan dan jabatan tertentu. Tidak semuanya. Hanya pada saat pandemi itu hampir sebagian besar perusahaan yang masih beroperasi pada saat itu menerapkan istilah work from home bagi semua karyawan, kecuali untuk fungsi dan pekerjaan tertentu. Semisal security kan nggak mungkin ya work from home ya. Yang ngawasin dan menjaga siapa? Kemudian para teknisi yang terkait dengan operasional dan teknik, itu mungkin tidak bisa diterapkan semua karyawannya menjadi work from home. Dan ada industri yang tidak memungkinkan untuk itu. Misalkan penyiaran media televisi misalkan ya. Kan harus ada tampilan gambar visualnya. Proper ya. Walaupun ada juga sih yang menerapkan itu di masa pandemi ya. Dan untuk radio seperti kita. Radio waktu itu Mas. Ada yang sudah melakukan siaran broadcast from home. Jadi dengan fasilitas alat komunikasi dengan menggunakan jaringan internet. Atau yang lebih sering dikenal dengan daring ya. Daring atau online. Jadi istilah WFH ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Cuma trennya itu menjadi membooming ketika kondisi pandemi. Nah sekarang setelah kembali normal, ternyata kalau saya pantau dari beberapa jenis industri dan pekerjaan masih banyak juga yang melakukan WFH. Dan WFA juga work ya. from anywhere. Sekarang mungkin lebih ke WFA akhirnya ya Mas Eri ya. Iya, tidak mesti harus dari rumah kan ya. Harus dari rumah. Tidak harus dari rumah, bisa dari mana saja. Makanya sampai ada WFC, work from cafe ya. Biasanya buat menghidupkan pasar-pasar atau ekonomi ini kan masyarakat juga ya. Work from hotel. Work from cafe, pesan kopi segelas, nongkrongnya 2 jam. Berjam-jam, ya gimana lagi namanya juga kerja ya. Iya. Jadi pas banget memang di kesempatan kali ini kita membahas WFH versus WFO. Kira-kira mana yang lebih produktif nih Caravaners. Nah, kalau mungkin kamu punya cerita-cerita atau punya pertanyaan, boleh banget share langsung ke WhatsApp 0811 2888 1073. Tapi Mas Eri, kita di sini ada satu kata, satu diksi, yaitu produktif ya. Seseorang dikatakan produktif itu yang apakah dia karena kerjanya kelihatan sibuk banget gitu?
atau seperti apa, Tergantung Mas? dari jenis pekerjaan dan Heeh. jenis institusi yang menaungi. Produktivitas itu tidak selalu karena terlihat sibuk. Terlihat sibuk tapi nggak produktif juga banyak. Iya. Ada yang terlihat tidak sibuk tapi sangat produktif. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih produktif, ya sulit ya, tergantung dari kondisi lingkungan dan jenis pekerjaannya. Oke. Kalau dikaitkan dengan WFH dan WFO, yang mana yang lebih Lebih produktif? produktif. Tidak juga bisa disandingkan keduanya, karena keduanya ini punya keunggulan masing-masing. Oke. Tentunya juga punya kelemahan masing-masing. Karena produktivitas dari kedua sistem bekerja ini sangat tergantung kepada jenis pekerjaan, kemudian karakter dari pekerjaan, Iya. dan sistem manajemen yang diterapkan dari pekerjaan itu oleh perusahaan. Tidak semua WFH itu dianggap tidak optimal. Banyak juga yang memang harus WFH. Harus WFH. Karena pertimbangan-pertimbangan perusahaan kadang ketika memberlakukan WFH itu ada cost yang bisa dipangkas ya, Mas Edi. Yang paling terlihat kan seperti itu ya. Kalau WFO misalkan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring tadi, secara online, harusnya sih akan lebih efisien ya. Tidak akan menimbulkan biaya bagi karyawan yang bersangkutan untuk transportasi misalkan, dan dari perusahaan tidak lagi harus mengeluarkan banyak biaya untuk energi misalkan, listrik, karena harus pakai AC, pakai komputer, kemudian mungkin ada coffee break-nya dan lain-lain yang mendukung pekerjaan di kantor. Kalau WFH kan tidak perlu ada listrik yang dibebankan ke perusahaan. Biasanya dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima. Jadi karena dia bekerja di rumah, mungkin ada perbedaan dengan bekerja di kantor. Bisa jadi lebih banyak benefitnya dari sisi finansial ketika bekerja di kantor. Bisa jadi juga tidak. Bisa jadi juga karena di rumah dia harus tetap ada katakanlah meals allowance-nya atau uang makannya, tapi tidak ada uang transport misalkan. Ada tambahan-tambahan tertentu yang terkait dengan pekerjaan sesuai dengan karakteristiknya. Oke. Tentu keduanya ini bisa saling berkesinambungan ya, Mas. Betul. WFH dan WFO. Bahkan setelah pandemi ini berlalu, perusahaan-perusahaan tetap menerapkannya. Iya. WFH versus WFO. Apakah ini memang siasat agar perusahaan itu juga tetap bisa bertahan di, apalagi in this economy kita bilang ya, Mas? Ya, in this economy lagi nih. Ada benarnya, walaupun juga tidak selalu sepenuhnya benar. Sekarang untuk pekerjaan dan jabatan yang sifatnya koordinator, yang punya cabang bisnis yang berbeda lokasi, itu kan tidak mungkin dia work from office kalau pekerjaan itu di-handle atau dilakukan oleh sedikit orang. Jadi hal seperti ini tetap akan menjadi patokan perusahaan untuk tetap memperlakukan work from home atau work from anywhere, supaya hemat biaya untuk meng-hire orang yang sebenarnya bisa fungsinya dilakukan secara online. Misalkan desain atau graphic designer. Hasilnya ya kan yang dilihat, bukan keberadaan orang mengerjakan di mana. Nah, katakanlah sebuah perusahaan yang punya cabang di beberapa kota. Kalau dia harus meng-hire graphic designer di setiap cabang, cost-nya kan akan lebih besar. Ketimbang dia hire satu orang yang kompeten dan digaji dengan pantas, kemudian dia bisa bekerja dimanapun, yang penting hasil. Ketika masing-masing unit bisnis meminta hasil dari pekerjaan desainnya, dia bisa memproduksi dari manapun. Bahkan sekarang ada pekerjaan yang sebenarnya sangat teknis, tapi juga bisa dilakukan dari luar. Seperti misalkan memprovide konten-konten. Di perusahaan-perusahaan tertentu kan ada jabatan konten kreatornya juga ya, yang masuk ke dalam jajaran mungkin publisitas, publisistik atau marketing.
banyak meng-hire pihak luar bahkan yang mereka bisa membuat konten dimanapun tidak harus di kantor. Pihak ketiga akhirnya. Betul. Bahkan sekarang untuk administrasi pun yang tidak harus bersentuhan dengan orang secara langsung itu juga bisa dilakukan dengan WFH. Misalkan accounting kan sekarang semuanya serba virtual ya. Uang juga virtual gitu kan. Sudah jarang kan kasir sekarang pegang duit cash. Uang cash atau uang tunai, karena belanja bisa dengan menggunakan aplikasi QRIS atau dengan transfer atau dengan sistem pembayaran lainnya. Nah, jadi apakah perlu ada sosok accounting di kantor? Bisa juga tidak. Wah, akhirnya ini ngefek juga ke keberadaan atau mungkin posisi pekerjaan ya, Mas? Ya, efeknya bisa terjadi penghematan dalam jumlah sumber daya manusia. Bisa jadi karena bisa jadi demikian. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya human touch atau frontliner, ya jelas tidak mungkin ya. Misalkan teller yang ada di bank, kan nggak mungkin kita tampilkan komputer ada di layar gambar tellernya. Itu kan tidak ada sentuhan personalnya. Hotel misalkan yang di reception, atau mungkin warung atau restoran, kan nggak mungkin robot yang layani gitu, housekeeping. Jadi masih ada kok pekerjaan-pekerjaan yang memang mau tidak mau harus dilakukan di tempat kerja. Betul. Tapi contohnya aja industri perhotelan, mereka benar-benar adaptif ya akhirnya, Mas ya? Iya, betul-betul adaptif. Dan di perhotelan pun berdasarkan pengalaman saya, di era normal sekarang tetap ada kok yang work from anywhere. Iya, benar. Misalkan sales representative untuk hotel yang punya jaringan atau chain misalkan, yang punya hotel rekanan di banyak kota, ada orang yang ditempatkan di Jakarta misalkan sebagai sales representative. Dia nggak pakai kantor. Yang dituntut dari unit-unit bisnis ini adalah hasilnya untuk mendapatkan bisnis. Klien misalkan, dia mau kerja dari manapun, mau dari kafe, mau dari restoran atau dari rumah, tidak dipersoalkan oleh unit-unit bisnis ini selama dia bisa mensupport klien. Dan dia melakukan support kepada para unit bisnis ini juga tidak berada di masing-masing unit. Dia mungkin menjelajah ke kota-kota di sekitarnya, misalkan di Jakarta dan sekitarnya, sehingga nanti dia ketemu klien dan bisa mengarahkan ke lini bisnis yang lain. Daripada setiap tempat itu meng-hire sales atau marketing yang kemudian mereka harus istilahnya sales call keluar kota. Tapi walaupun begitu tetap ada dong yang standby, karena ketika ada bisnis yang datang, sales dan marketing ini tetap dibutuhkan untuk approachment kepada klien secara langsung. Yang tidak bisa dicuri atau dihilangkan adalah human touch. Human touch-nya. Betul. Jadi kalau kita by phone ketimbang didatangin, itu kan pasti lebih nyaman ketika bertatap muka. Bisa bertatap muka langsung. Kira-kira kalau menurut Caravaner sendiri bagaimana? WFH versus WFO, mana yang lebih produktif? Kamu punya pertanyaan atau pengen sharing langsung, boleh banget ke WhatsApp 0811 2888 1073. Pasti yang pernah ngalamin kerja di masa-masa pandemi ya, udah akrab banget dong Mas Eri ya sama WFH. Pelan-pelan tapi akhirnya ngerasa bosen gitu loh Mas waktu itu. Iya, betul. Soalnya yang dilihat layar aja. Kadang itu yang menjadi challenge buat pekerja yang tidak berada di kantor. Jadi bekerja di rumah, dia harus menghadapi hanya satu device ya, dan tidak ada orang di sekitarnya. Itu kadang-kadang membuat stres juga sih sebenarnya. Gitu. Ini sama dengan penanya kita. Selamat malam Mas Eri. Ya, selamat malam. Ini dari Ardi ya. Ardi bilang kalau WFH mulai zaman COVID sampai sekarang, karena kebetulan dia untuk pekerjaannya itu secara remote ya. Tapi yang paling kerasa adalah mood. Nah, gimana sebenarnya kita bisa benar-benar menghadirkan atau merasa menstabilkan mood ya pada saat kita WFH? Mungkin sedikit kita kembali lagi ke fokus utama dari kelebihan dan kekurangan dari WFO dan WFA. Yang seperti saya sampaikan tadi, hal yang tidak bisa dipungkiri adalah ketika kita berada dalam sebuah environment atau dalam lingkungan, interaksi antar manusia itu tentunya akan membawa dampak yang signifikan terhadap emosional. Ketika kita butuh bantuan, kita bisa langsung cepat.
kolaborasi tim bisa itu dilakukan setiap saat, dan pengawasan langsung terhadap pihak-pihak atau person atau karyawan lain yang melakukan fungsinya itu akan lebih cepat dan akurat. Tapi di sisi lain, kalau WFH akan lebih efisien tentunya, tanpa harus ada tantangan di perjalanan, tantangan-tantangan biaya dan lain-lain. Itu yang menjadi fokus utama dari sebuah aspek produktivitasnya. Aspek lain adalah mengenai benefit yang didapat. Waktu istirahat dan energi secara fisik buat yang bekerja dari rumah akan tentu lebih baik karena tidak menghabiskan waktu di jalan. Dan kalau work from office, tentunya kelebihan lainnya adalah fasilitas kerja yang lengkap. Pasti. Ada kaitannya dengan pertanyaan tadi bahwa manusia di sekitarnya juga siap support. Dan kecenderungan ketika stres kita bisa mendapat hiburan dari perilaku teman-teman sekerja. Iya, mungkin. Ya kan? Seperti Mas Iksan gitu. Kadang kalau bekerja itu kan tidak setiap saat sibuk dan pada saat tertentu lagi stres. Kalau stres kan bisa melihat teman-temannya yang lain. Iya, bisa gangguin siapapun. Ya, saya bisa ngusilin orang-orang di bawah. Terus bisa mempengaruhi orang lain supaya nggak kerja gitu. Biar kita sama-sama ke pasar gede gitu loh, Mas. Betul gitu. Tapi tentunya untuk WFH ini ada hambatan lain yang sudah disebutkan oleh tadi siapa Mas namanya? Ardi tadi. Mas Ardi, bahwa kecenderungan stresnya juga tinggi. Karena tidak ada hal yang lain yang men-trigger kita untuk bersemangat. Karena kalau di rumah itu kadang kalau tidak ada orang, kesepian. Kalau rame orang malah mendistraksi. Iya, distraksi. Jadi mungkin kalau yang sudah punya anak tiba-tiba lagi Zoom meeting nih, tiba-tiba anaknya kan datang. Bapak beli jajan dong gitu kan misalkan. Tiba-tiba istrinya minta beli apa gitu misalkan. Hal yang tidak terduga mungkin terjadi sebagai gangguan. Misalkan lagi kerja di rumah yang kebetulan lokasinya di ruang tamu, tiba-tiba ada bel, paket. Nah, gimana coba? Ada paket datang, dia harus ambil dulu sehingga akan terganggu. Tapi buat pekerjaan yang tidak online secara visual, mungkin akan bisa diatur waktunya, itu kelebihannya. Sementara kalau kelemahannya tadi adalah stres, itu iya karena saya pernah ngalamin. Gimana tuh, Mas? Selama kurang lebih 1,5 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola beberapa unit bisnis di pulau yang lain, bukan hanya di kota yang lain. Sehingga untuk mengunjungi pulau-pulau dan tempat-tempat tersebut akan memakan biaya yang besar. Akhirnya dari pihak corporate istilahnya menempatkan beberapa petugas yang mengontrol mereka secara online. Jadi setiap hari kita harus meeting secara online untuk memastikan operasional berjalan dengan baik. Tapi tetap ada petugas yang in charge di tempat untuk memastikan kelangsungan usaha. Ya karena memang efisiensinya menjadi sangat luar biasa. Walaupun sekali waktu tetap harus ada kunjungan secara fisik. Berbeda dengan kalau kita berada di tempat itu, secara langsung kita langsung menghadapi masalah. Nah itulah yang menjadi salah satu tantangan utama. Kalau tadi kembali ke pertanyaannya bagaimana caranya mengatasi jenuh dan menstabilkan mood. Monggo kalau mau ditiru cara saya, ya saya di waktu-waktu tertentu saya harus keluar dari ruangan. Entah itu melihat jalanan di depan rumah, atau melihat tanaman kalau punya, atau mungkin bermain dengan hewan peliharaan kalau punya, atau mungkin ngobrol sebentar 2 menit 3 menit dengan tetangga yang lagi lewat, panggil aja, woi sini gitu ya misalkan. Ada kok banyak cara yang bisa dilakukan. Kemudian mungkin kalau di kantor tidak bebas ngemil misalkan ya, di rumah mungkin bisa beli jajanan online dan bisa menikmati me time juga ya, pas di tengah-tengah pasti ada kelebihannya kok. Tapi kalau kita bicara soal work from home, Mas Heri, ada ini nggak hal-hal yang bisa mengganggu produktivitas seseorang nggak ketika dia harus work from home itu? Ya biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika orang work from home atau work from anywhere, biasanya limit waktunya tidak terbatas. Karena dia dikasih privilege untuk tidak perlu datang ke kantor. Sehingga kadang-kadang kecenderungan kena sindrom overworking. Jadi kelebihan waktu kerja yang
membuat orang itu menjadi stres. Dan kemudian tempat kerja yang menyatu dengan tempat pribadi, misalkan di kamar atau di ruang tamu atau di ruang makan, itu membuat orang sulit untuk berhenti bekerja. Karena dia punya kenyamanan-kenyamanan lain kan, yang tidak didapatkan di kantor. Misalkan dia sambil rebahan tuh, sambil rebahan pegang. Sekarang kan ada tablet-tablet yang bisa dilipat-lipat gitu kan. Sehingga kenyamanan-kenyamanan tersebut membuat dia tidak berhenti bekerja. Padahal manusia itu punya batasan. Punya batasan waktu tertentu, optimalisasi kerjanya akan berkurang setelah kelebihan waktu. Jadi batasan jam kerjanya menjadi kabur. Apalagi buat sebagian industri yang beroperasi lebih dari waktu normal. Misalkan industri perhotelan seperti yang saya sebut tadi beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Mungkin radio, misalkan scriptwriter-nya tidak perlu datang ke studio tapi dia bisa kerja di rumah gitu kan. Mengudara selama 18 jam sehari. Kemudian rumah sakit, industri-industri pelayanan lain yang beroperasi lebih dari waktu normal bekerja. Nah, kalau work from home, pengusaha akan ya udah kamu kerja aja terus gitu kan. Paling dikasih hari libur yang mana dia tidak bekerja full. Tapi kadang juga di hari liburnya diganggu. Masih aja ada distraksi. Kita aja karena WFO aja masih ada. Ada kompensasi dari benefit yang dia dapatkan untuk tidak datang ke kantor. Dan kemudian ada juga akibat lain dari bekerja yang over ini adalah yang membuat seseorang itu menjadi kelelahan mental. Akhirnya bosan. Karena tidak ada trigger lain gitu loh, kecuali lingkungan di tempat dia. Nah, cuma walaupun sekarang bisa diatasi dengan pindah dong ke kafe. Masih sambil bisa cuci mata gitu kan ya. Sedikit banyak bisa lah sedikit tertolong. Tapi tetap menurut saya produktivitas bekerja di kantor dengan bekerja di luar kantor akan tetap berbeda. Untuk pekerjaan yang sifatnya terus-menerus. Iya, benar. Apalagi ketika kita lagi bekerja di rumah atau bekerja dimanapun, kafe aja contohnya ya Mas, distraksinya tuh gampang banget ya. Ya kan, tiba-tiba ketemu teman ya, atau mungkin tiba-tiba muncul pemandangan-pemandangan tertentu yang kita gampang teralihkan gitu loh. Beda sama di kantor. Di kantor meskipun kantornya ada jendela buat kita ngeliat keluar, tapi pikiran kita itu kok bisa jauh lebih fokus gitu loh Mas Heri. Karena kita terpacu oleh sistem yang berlaku di tempat itu. SOP yang diterapkan, job description yang mengikat, dan pengawasan dari atasan. Berarti seharusnya kalau ketika kita WFH juga harus menanamkan nilai-nilai itu ya? Buat sebagian orang tidak sulit, buat sebagian orang lain terdistraksi. Pasti. Dengan lingkungan. Jadi ya tinggal setiap orang yang bekerja tidak di kantor itu memang harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena kan tidak bisa diawasi secara fisik. Iya, betul. Misalkan ke kantor harus pakai seragam, harus berdandan rapi, groomingnya oke. Kalau di rumah kan gak ada yang lihat. Terus kalau dia diminta untuk online meeting, Zoom meeting kan juga nggak full body kan? Nggak full. Dia pakai jas di atas ya, pakai dasi misalkan, tapi pakai celana pendek. Nah, itu Who knows gitu kan? Tapi itu kan sempat menjadi tren ya di masa COVID itu. Artinya tinggal bagaimana seseorang itu mampu memanajemeni profesionalismenya. Siap. Karena jujur kalau bicara soal kedua hal ini ya Mas Heri ya, WFH, WFO. Kadang kita ngerasa lebih produktif tuh kalau WFO. Kita ngerasa pada saat WFO tadi sempat kita bahas ya Mas Heri, orang mungkin akan lebih terpacu gitu ya. Lebih bisa terpacu untuk bekerja karena mereka merasa diawasi. Ketika mereka juga tahu nilai-nilai budaya kerjanya itu benar-benar harus diterapkan. Tapi di WFH nggak banyak orang yang bisa ya. Seperti itu Mas. Ada yang sangat menikmati. Ada yang sangat menikmati. Ada yang sangat menikmati. Tapi ada juga yang orang dengan tingkat sosialisasi yang tinggi akan merasa jenuh. Siap. Buat orang yang tidak terpengaruh oleh lingkungan, dia fokus dengan pekerjaannya, mungkin apa istilahnya introvert ya. Introvert. Akan lebih memilih untuk WFH.
karena dia tidak perlu berinteraksi dengan orang lain. Makanya Yang untuk pekerja-pekerja seni misalkan Iya. ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, graphic design, Iya. itu malah kalau ada orang dia nggak kreatif Iya, jadinya, benar. terganggu gitu kan. Dia lebih memilih menyendiri untuk mengerjakan sebuah hasil karya. karyanya. Misalkan sound engineer misalkan. Betul. Sound engineer itu kalau dia punya peralatan lengkap di rumahnya mungkin akan memilih di rumah. Nah, iya, contoh sound engineer kita aja kan dia di Salatiga, Mas Eri. Betul. Jadi makanya kalau mau dibandingkan akan sangat sulit ya, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, Oke. tergantung kebutuhan dan kondisinya. Tapi gimana perusahaan bisa mengukur produktivitas karyawan ya, Mas, tanpa hanya melihat kehadiran di kantor gitu, Mas? Makanya untuk beberapa pekerjaan tertentu yang diukur itu bukan fisiknya, tapi hasilnya. Hasil. Tidak perlu keberadaan fisik untuk menilai kinerja. Itu sah-sah saja kalau misalkan dia bekerja sebagai karyawan yang work from home. Tapi untuk beberapa porsi pekerjaan lainnya yang mau tidak mau keberadaan fisik itu dibutuhkan, maka penilaiannya akan mengikuti jenis pekerjaannya. Oke. Jadi itu tadi seperti customer service misalkan, ya kan penilaian terhadap kinerjanya berdasarkan apa yang dia lakukan secara kasat mata. Tapi itu tadi kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pengumpulan data gitu ya, pembuatan desain, pengerjaan musik atau yang sejenis, itu kan orangnya mau gimana mah terserah. Yang penting kan hasilnya. Hasilnya. Betul. Berbeda Tapi dengan kalau presensinya. engineering misalkan ya, bagian teknik, ya kan harus ada orangnya. Pasti. Tiba-tiba genset mati, siapa yang masa bisa online ngerjainnya? Walaupun mungkin sekarang sudah ada ya. Mungkin ya, Mungkin sudah ada. Tapi ada hardware yang nggak bisa diperbaiki secara online secara kan. otomatis kadang ya, butuh Iya. sentuhan tangan manusia langsung. Mm-mm. Kita ke pertanyaan yang masuk ke 0811 288 1073. Selamat malam Pak Eri. Iya, selamat Saya malam. Via. Pak Eri, kalau saya ngerasa ketika saya WFH ya, itu sulit banget membangun komunikasi dengan tim, terutama yang masih baru-baru. Tapi kalau WFO itu jauh lebih mudah karena bisa ketemu langsung. Tapi untuk mereka-mereka yang WFH itu memang tidak sangat memungkinkan untuk langsung WFO. Itu gimana, Mas? Artinya kalau pertanyaan sekaligus pernyataan Iya. merasa lebih enak WFO ya memang iya. Dalam hal koordinasi. Iya. Karena akan ketemu langsung sehingga lebih cepat. Kalau WFH atau A itu kan tidak kelihatan orangnya. Dan belum tentu mereka bisa available sesuai dengan kebutuhan. Karena perlu diingat yang namanya WFH itu ada fasilitas lain yang dipakai, yaitu jaringan atau network atau internet dan gadgetnya atau device-nya. Kalau ini kan punya potensi dan resiko. Misalkan kemarin nih ada musim pemadaman, ya toh, beberapa waktu lalu bahkan di pulau lain di bagian Indonesia sebelah barat sempat lama matinya. Sehingga kan yang kerja secara WFH itu terkendala semua. Kalaupun dia pakai laptop ataupun handphone, kan baterainya juga terbatas. Ketika baterainya sudah drop, udah selesai. Ditambah lagi penyedia jaringan internet juga membutuhkan listrik. Dan ketika shutdown belum tentu mereka juga proper dengan UPS atau genset gitu kan. Itu juga kita alami kan beberapa waktu lalu di kota Solo kan. Itu kendala. Jadi bagaimana caranya mau koordinasi yang cepat ketika ada kendala alam misalkan. Tiba-tiba ada badai gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya adalah lebih cepat mana koordinasi, pasti WFO. Pasti ya. Dibanding WFH. Makanya tergantung jenis pekerjaan. Kalau sifatnya penuh koordinasi, ya memang WFO akan lebih mudah ketimbang WFH. Oke. Tapi kalau emang udah nggak bisa dipaksa ya Mas Eri, karena mungkin dia harus menghadapi kayak tim desainnya tadi contoh ya. Ya itu mau nggak mau ya tetap harus diikuti ya Mas. Iya, harus diikuti dengan apa yang ada. Apa yang ada ya. Tapi sampai sekarang banyak kok perusahaan-perusahaan yang memiliki headquarter itu di luar negeri. Iya, ya kan nggak mungkin juga dia work from home office. Tapi mereka melakukan komunikasi jarak jauh. Bahkan dengan perbedaan waktu yang signifikan. Nah itu dia Mas. Nah kayak itu kita juga sekarang lagi mau musim Piala Dunia aja kayak susah banget ya kan. Sekarang oke lah Piala Dunia nontonnya pagi nih kan. Nah iya.
Kalau dulu saya pernah mengalami karena headquarter-nya berada di benua Amerika yang berjarak waktu lebih dari 10 jam dari Indonesia. Mereka minta meeting jam 8 pagi waktu sana. Di saat mana kita sudah pengen tidur. Jam 8-9 malam. Tapi it is what it is. Gak bisa dihindari. Karena itulah salah satu kesulitan kalau WFH. Tapi kalau kita bicara global network, itu ya memang begitu adanya. Ya mau nggak mau kita yang menyesuaikan. Kecuali kita yang jadi bosnya mereka ya. Ya saya pernah juga waktu itu bekerja secara online, hybrid namanya. Saya berada di kota Solo dan beberapa cabang perusahaan itu berada di Indonesia Timur. Tiba-tiba muncul di grup WhatsApp, mari kita meeting jam 6 pagi dong kita. Di waktu Indonesia Barat, sementara waktu Indonesia Timur udah jam 8. Mereka saatnya mulai meeting, kita baru habis sholat subuh misalkan gitu ya. Itu kan sebenarnya kendala-kendala non teknis yang bisa terjadi kalau pekerjaannya secara work from anywhere atau work from home. Sehingga ya mau nggak mau memang dicari jalan tengahnya ya Mas Eri. Untuk hal-hal seperti itu. Tapi menarik sih memang sekarang itu karena ada WFH atau WFA kita bisa mencari rezeki dimanapun ya Mas. Iya, itu juga makanya kembali lagi dua-duanya punya kelebihan. Tetap punya kelebihan. Sekarang kan trennya itu hybrid ya namanya ya, bekerja di mana saja. Terus bisa mendapatkan penghasilan tidak mesti harus ke kantor, bisa dari kafe, bisa dari tempat tidur, bisa dari ruang makan. Itu kan sebuah tren baru yang sekarang banyak diikutin para Gen Z yang ngapain ke kantor, ketemu dengan orang males gitu kan. Udah kerja online saja. Dan kebetulan banyak juga industri yang menawarkan jenis pekerjaan seperti itu. Jadi kalau misalkan diambil jalan tengahnya yang lebih produktif mana itu nggak ada ya Mas? Sama sebenarnya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Tergantung jenis pekerjaannya. Ada yang sangat tidak mungkin untuk WFH. Tapi ada yang sangat mungkin untuk itu. Jadi pekerjaan fisik sifatnya itu tidak mungkin, nggak mungkin dilakukan secara WFH. Dan WFO itu memang kelebihan utamanya adalah lebih mudahnya berkoordinasi, karena bisa bersentuhan langsung. Mas Eri sendiri pilih yang mana? Aduh, pilihan yang susah ya. Kalau ditanya saya pengalamannya lebih lama WFO ya. Lebih lama, jauh lebih lama ketimbang WFH dan WFA atau hybrid. Tapi bisa dinikmati kok dua-duanya. Sebenarnya dua-duanya bisa dinikmati dengan ya Mas. segala Apalagi kalau misalkan cuannya bikin hati adem ya Mas. Kadang kan gitu ya. Kita stres tapi kita ingat sama cuan ya sama. Kalau WFO Mas Iksan dimarahin sama atasan langsung kelihatan tuh mukanya dia marah gitu kan. Tapi kalau WFH kan nggak kelihatan. Marah-marah aja. Yang penting nggak kelihatan mukanya. Itu kan salah satu hal yang simple thing yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Siap Mas Eri. Mas Eri mungkin ada tips nih agar kita bisa tetap produktif baik mau WFH atau WFO gitu. Semua jenis tanggung jawab dalam hal bekerja yang dibutuhkan adalah disiplin dan loyalitas. Kalau WFO akan lebih terlihat loyalitas dan disiplinnya karena secara kasat mata fisik yang bersangkutan kelihatan. Kalau WFH tentunya tidak demikian. Dituntut untuk lebih punya komitmen para pekerja WFH tadi. Karena sulit sekali dideteksi dia berada di mana, apakah dia sudah bangun atau belum misalkan ya. Jadi ketika kita sudah punya komitmen bekerja di jenis apapun, komitmen dan disiplin akan lebih mudah bekerja untuk bidang-bidang yang WFH atau WFO tadi. Siap. Tetap harus work-life balance yang penting ya Mas. Iya. Kalau WFH mah lebih banyak itunya gitu. Iya sih. WFO ya menyesuaikan lah. Aduh terima kasih banyak Mas Eri. Sama-sama. Sebenarnya dua pilihan ini nggak bisa diambil salah satu atau mana yang terbaik, nggak ada, semua tergantung kebutuhan ya. Kalau mungkin suatu ketika bidang pekerjaan yang kita jalanin memang
mengharuskan WFH, ya mau gimana lagi ya Mas, Ya, dengan perkembangan teknologi yang hadir sekarang, kemudian ritme kerja yang sudah berbeda ya di hari ini dan beberapa tahun yang lalu, bahkan juga beberapa tahun ke depan. Kira-kira prediksi mungkin Mas beberapa tahun ke depan apakah kalau orang akan lebih banyak WFH atau WFO atau saya enggak terlalu berani memprediksi ya, wow, tapi menurut pengamatan pribadi saya, WFH ini akan terus berjalan. akan terus berjalan. Karena industri global ini sudah melewati batas. Artinya bukan melewati batas normatif ya, Iya, tapi melewati batas dan jarak. jarak. Sehingga yang namanya work from anywhere Iya. atau work from home istilahnya itu tidak bisa dihindari juga karena perbedaan lokasi tadi. Siap Mas Eri, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan Oke, tema-tema yang lain. Dan baik. Caravaners juga terima kasih banyak ya udah sharing-sharing dengan kita di malam hari ini. Semoga bisa menjawab dan kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya Ngopi Karir setiap hari Rabu jam 7 sampai 8 malam di 107.3 Caravan Radio FM. Caravan Radio juga bisa didengarkan lewat Noise dan kmnrec.com serta bisa visualnya disaksikan di YouTube channel Caravan Radio FM.